Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah kita akan membahas materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas apa makna Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Yang artinya, dan kami tidak akan mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya, bagi mereka yang diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, menikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, meninggal, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Anak-anak yang solih dan solihah, demikian tadi makna Rasul dan makna Rasulullah. Rasul adalah utusan dan Rasulullah adalah utusan Allah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul, ya. Ada 4, ya. Sifat yang pertama, Rasul itu bersifat sidik. Apa itu sidik? Sidik artinya jujur dan benar, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, ya. Karena Rasul ini memiliki sifat sidik, ya, berarti beliau itu mustahil berkata dusta ataupun bohong, karena itu adalah sifat yang bertentangan. Yang kedua, sifat amanah. Sifat amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat, ya, karena orang yang berkhianat itu orang yang tidak bisa dipercaya, ya. Sementara Rasul sifatnya adalah amanah, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, sifat tablik. Tablik itu artinya menyampaikan semua wahyu perintah dari Allah melalui malaikat Jibril untuk seluruh umatnya, ya, seperti itu. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umatnya walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan diri beliau sendiri. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan yang keempat,
Rasul bersifat fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, pandai, ya. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Demikian tadi anak-anak 4 sifat wajib para rasul. Yang pertama yaitu sidik, ya, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah, ya. Sekarang setelah kita mengetahui bahwa 4 sifat tadi dimiliki oleh para rasul utusan Allah, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menteladani 4 sifat tersebut, ya. Yang pertama, kita harus berbicara sopan kepada orang tua dan guru, ya. Kemudian kita juga harus mampu menyampaikan amanah, titipan, ya, kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Dan yang harus anak-anak lakukan setiap hari yaitu belajar dengan tekun, ya. Sebagaimana para nabi kita, para rasul kita, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Kita pun bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai kalau kita mengisi hari-hari kita dengan selalu tekun belajar, ya. Dan dengan kita meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah ini, semoga anak-anak semua bisa menjadi anak yang solih dan solihah, ya, menjadi kebanggaan para orang tua, dan anak-anak bisa bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.